Halo guys, pada kesempatan kali ini aku mau ngenalin ke kalian tentang gimana caranya investasi reksadana. Dalam artian beli reksadana via aplikasi Bibit. Nih, pertama jangan lupa di-download dulu ya aplikasi Bibitnya via Play Store atau App Store nih guys. Kita buka. Nah, kebetulan gue tadi habis buka aplikasi. Nah, tampilan awal kayak gini nih. Ini teman-teman bisa nge-hide saldo portofolio teman-teman atau bisa teman-teman buka. Ini gua hide ya, karena dikit isinya masian. Nah, jadi bisa teman-teman lihat nih di sini ada keterangan portofolio. Terus kalau teman-teman awal pertama kali masih umum sama reksadana, ini Bibit bisa ngasih rekomendasi nih sesuai dengan profil risiko teman-teman. Dalam artian misal teman-teman khawatir nih untuk investasi jangka panjang, lebih suka yang pasti-pasti aja, lebih suka investasi jangka pendek setahun sampai 2 tahun misalnya. Nah, ntar Bibit bisa mengkalkulasi pakai robot teman-teman. Nah, jadi akan keluar profil risiko teman-teman, lalu ada rekomendasi alokasi dana teman-teman ke reksadana tertentu nih kayak gini nih. Kalau di sini contohnya profil risikoku skornya 3 atau konservatif. Jadi alokasinya banyak di obligasi sama pasar uang karena untuk jangka pendek sampai menengah. Kalau banyakkan alokasi saham berarti ntar buat jangka panjang gitu teman-teman. Nah, scroll ke bawah. Ini ada kalau misal teman-teman mau milih produk sendiri nih. Ada pasar uang, obligasi, saham, dan SBN. Nah, fitur SBN ini yang terbaru sih, karena Bibit kerjasama sama Stockbit biar kita bisa berkontribusi buat negara secara langsung. Kita beli surat utang negara berupa obligasi atau sukuk. Nah, ntar returnnya entah float atau fix itu nanti tergantung kebijakan dari pemerintah, Kemenku khususnya. Nah, kalau pasar uang nih teman-teman, biasanya untuk investasi jangka pendek setahunan dan returnnya lebih tinggi tipis daripada deposito. Nah, kalau obligasi standarnya biasanya orang-orang investasi itu untuk 1-3 tahun, lalu untuk saham dalam jangka waktu 5 tahun ke atas. Karena fluktuatif banget nih kalau teman-teman beli reksadana saham tapi buat jangka pendek. Nah, lalu ada fitur-fitur promo dari Bibit dan event-event, serta artikel-artikel finansial untuk meningkatkan literasi teman-teman terhadap keuangan. Nih ya, di Bibit juga ada yang namanya fitur preferensi syariah, teman-teman. Kalau misal nih teman-teman pengen beli reksadana syariah nih, berarti teman-teman aktifkan preferensi Bibit syariah. Kalau udah hijau berarti udah aktif. Kalau warna gini berarti Bibit syariah nonaktif. Nah, karena aku belinya yang reksadana syariah, nah berarti aku aktifin nih preferensi syariah. Efeknya apa? Nah, efeknya di sini. Kita balik ke home. Nah, pas teman-teman misalnya mau beli reksadana nih, contohnya reksadana pasar uang. Kita buka. Nah, di sini yang keluar semuanya syariah nih, teman-teman. Yang prinsip-prinsipnya sesuai dengan akad-akad syariah yang telah disetujui oleh MUI. Kira-kira ada berapa reksadana satu? Lumayan banyak nih teman-teman, ada 8 reksadana syariah pasar uang yang di-provide dari Bibitnya. Nah, jadi teman-teman bisa milih nih kira-kira mana yang sekiranya cocok buat teman-teman. Nah, contohnya kalau kita lihat nih ada istilah total AUM. Nah, total AUM ini adalah dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi di reksadana tersebut. Nah, kalau di sini di reksadana syariah pasar uang sekarang yang tertinggi adalah di Sukuriven Syariah Money Market Fund. Berarti reksadana ini yang paling banyak dibeli nih teman-teman. Dan dana kelolaannya tinggi oleh manajer investasi. Returnnya juga cukup kompetitif untuk setahun 4,54%. Grafiknya juga cukup bagus. Sukuriven Syariah.
Tuh, cukup dengan 10.000 saja teman-teman bisa membeli reksadana ini, Sukor Invest Syariah. Nah, bank kustodian atau bank penampung ini adalah tempat dana teman-teman disimpan. Nah, jadi jangan khawatir uangnya bakal dibawa kabur sama manajer investasi, tapi justru disimpan di bank kustodian nih teman-teman. Nah, di sini juga ada keterangan alokasi asetnya. Asetnya ketika teman-teman membeli reksadana dialokasikan kemana. Nah, terus jangan khawatir juga teman-teman bisa switching reksadana. Switching dalam artian ganti produk reksadana. Ketika teman-teman, wah, aku udah beli reksadana Sukor Invest Syariah nih. Nah, mau switching. Nah, ini bisa switching ke situ ketika bila mana di reksadana ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya. Lalu jangan lupa yang paling penting nih, ketika teman-teman mau membeli suatu reksadana, jangan lupa baca prospektus dan fund fact sheet-nya. Karena hal tersebut akan menjadi penting agar teman-teman berpikir secara rasional sebelum membeli reksadana. Tapi hal yang paling mudah mungkin secara gampang ya, reksadana pasar uang ini teman-teman tidak perlu khawatir harganya turun karena dalam kurun waktu 1 tahun posibilitas naiknya pasti tinggi. Dalam artian tidak akan terjadi fluktuasi dalam jangka waktu dekat. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada obligasi reksadana yang digunakan untuk investasi jangka menengah teman-teman, 1-3 tahun. Nah, dengan menggunakan preferensi syariah, nih di sini kurang lebih terdapat sekitar 7 reksadana obligasi dalam yang biasanya digunakan investasi hingga 3 tahun, teman-teman. Nah, di sini return yang paling tinggi ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani. Tapi yang memiliki total dana kelolaan paling tinggi adalah Espring Syariah Fixed Income Amanah kelas A. Ini paling gede nih teman-teman returnnya. BNI AM. Lalu selanjutnya ada reksadana saham. Nah, buat pakai preferensi syariah nih teman-teman, reksadana saham di sini ada 9. Nah, di sini teman-teman di samping mencermati dana kelolaan dan return, teman-teman harus juga mencermati alokasi portofolionya di saham apa aja. Ini contohnya, misal buka salah satu BNP Paribas. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih top holdingnya saham-saham apa aja. Nah, tapi perlu dicermati ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini membeli reksadana saham, hal positifnya adalah teman-teman nggak perlu mengelola, nggak perlu jual beli. Teman-teman hanya tinggal beli reksadanya. Jadi nggak perlu mikirin harganya naik turun atau punya strategi sendiri. Karena strategi telah diserahkan ke manajer investasi. Nah, namun di situ kalau teman-teman milih ini, teman-teman nggak bisa mendapatkan dividen, teman-teman. Hanya kenaikan nilai dari performa manajer investasi ketika berinvestasi saham di alokasi ini. Seperti itu. Nah, coba kita. Nah, sekian dari situ teman-teman untuk intro terkait apa aja sih isinya bibit tuh. Gimana kita mau milih reksadana pakai bibit. Nah, untuk pembelian sekarang masuk ke cara beli reksadana ya. Coba lihat. Karena gue konservatif nih, gue jadinya sering beli reksadana pasar uang, teman-teman. Dan ini Sukor Invest Syariah yang paling sering gue beli. Nah, lalu akan beli. Nah, minimal pembelian 10.000 nih. Teman-teman bisa beli misalkan 50.000. Terus klik beli. Nah, biaya pembelian gratis. Teman-teman kalau mau nabung rutin bisa di set nabung rutin. Lalu auto debit langsung dari GoPay atau Bank Jago. Klik saya menyetujui, total pembelian 50.000. Bayar sekarang. Nah, teman-teman bisa nih pakai instant payment. Jago GoPay link aja, ShopeePay atau virtual account.
Nah, aku biasanya pakai virtual account nih. Contohnya BNI, lalu klik bayar. Klik bayar, teman-teman. Klik bayar. Nah, dan nih kalau udah kayak gini nih, teman-teman tinggal transfer aja. Sesuai dengan detail pembayaran. Nah, sekian